Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-30. Nah, pada episode spesial part ke-29 sebelumnya itu, Itachi akhirnya bertarung melawan Boruto. Walaupun Itachi berhasil membuat Boruto terkena genjutsu, itu tidak ada efeknya pada Boruto sendiri yang mempunyai mata Jogan. Karena mereka berada di level yang berbeda, Boruto dengan mudah membuat Itachi terluka hingga dia ditolong oleh Kisame untuk melarikan diri. Meski melarikan diri, Boruto dapat dengan mudah menemukan mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Itachi yang mengeluarkan kunai dan melihatnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Boruto menggunakan Hireisen dan muncul di hadapan mereka berdua. Melihat kedatangan Boruto, mereka pun terkejut. Itachi berkata, kenapa kau bisa ada di sini?" Boruto membalas, "Kita belum selesai bicara. Tenanglah, aku tidak akan melukaimu lagi." Melihat Boruto, Kisame pun langsung menyerang Boruto dengan pedang yang sangat besar. Melihat Kisame yang bertindak gegabah, Itachi berkata, "Hati-hati Kisame, dia bukan orang yang mudah kau tangani." Terlihat, Boruto langsung menangkis serangan Kisame dengan pedang miliknya. Tak sampai di situ, Boruto langsung menendang Kisame di saat dia lengah. Terlihat, Kisame pun terpental sangat jauh dari posisinya. Setelah urusan Boruto dan Kisame selesai, Boruto pun mendekati Itachi. Itachi berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Boruto membalas, "Aku sudah tahu peranmu di Akatsuki dan desa Konoha." Mendengar hal tersebut, Itachi pun terkejut dan berkata, "Apa maksudmu?" Boruto membalas kembali, "Kau menjaga desa Konoha dari balik bayangan bukan? Dan kau bergabung dengan Akatsuki karena mempunyai perjanjian dengan seseorang." Sambil memasang rod wajah yang terkejut, Itachi berkata, "Bagaimana kau tahu itu?" Boruto berkata kembali, "Aku hanya akan menjelaskannya satu kali saja. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Berikan aku informasi tentang kemampuan anggota Akatsuki yang lain. Sebagai gantinya, aku akan membantumu untuk memenuhi tujuanmu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana?" ujar Itachi. Karena tidak punya pilihan, Itachi berkata, "Baiklah, aku akan menerimanya. Tapi aku ingin kau berjanji dengan satu hal ini." Boruto membalas, "Apa itu?" Itachi berkata kembali, "Setelah penjelasan ini selesai, aku ingin kita berpura-pura menjadi musuh seperti biasa. Tentu saja aku tidak ingin ketahuan kalau kita bekerja sama oleh pihak Akatsuki. Dan juga, aku hanya ingin mati di tangan adikku, Uchiha Sasuke." Mendengar nama Sasuke, Boruto pun sempat terkejut. Boruto berkata, "Baiklah, aku akan memegang janji ini." Itachi membalas, "Rupanya kau orang yang sangat tenang. Baiklah, pertama-tama, kau sudah tahu kekuatanku dan juga kekuatan Kisame. Yang perlu aku jelaskan hanya anggota yang belum bertemu denganmu. Yang pertama adalah Sasori. Dia menggunakan boneka sebagai senjatanya. Boneka ini dia gerakkan melalui benang cakra. Yang kedua adalah Deidara. Kekuatan ahlinya adalah membuat jus peledak yang terbuat dari hewan. Yang ketiga adalah Kakuzu. Dia memiliki tubuh yang terikat oleh benang baja yang kuat. Dia juga dapat melepaskan hati-hati untuk menyerang lawan dengan berbagai teknik seperti elemen api, angin, dan petir. Selain itu, Kakuzu juga secara biologis abadi dan hanya dapat dibunuh jika kelima hatinya hancur." Di sisi lain, Boruto menyimak informasi yang diberikan Itachi dengan serius. Itachi melanjutkan perkataannya. Yang keempat adalah Hidan. Dia bisa dibilang abadi, namun masih ada cara untuk mengalahkannya, entah dengan jutsu penyegelan atau apapun. Jika dia berhasil mendapatkan darahmu, dia akan dengan mudah menghabisimu. Cara kerjanya adalah menyerang dirinya sendiri. Karena darahmu sudah digunakan, maka rasa sakit itu akan berpindah padamu. Selanjutnya adalah Konan. Kemampuan spesialnya adalah kertas yang bisa meledak. Dia bahkan juga bisa terbang di udara dengan kertasnya itu. Yang keenam adalah Uchiha Obito. Aku tidak tahu dengan wajah aslinya. Yang jelas, kemampuan yang sangat menonjol ada pada kekuatan matanya. Dia bisa dengan mudah memindahkan tubuhnya ke dimensi miliknya dengan sepersekian detik. Walaupun tamat merepotkan, kemampuan ini juga memiliki batas waktu untuk digunakan kembali. Yang terakhir adalah pemimpin dari Akatsuki. Namanya adalah Pain. Bisa dibilang dia adalah mayat hidup. Mendengar perkataan Itachi, Boruto pun tampak penasaran dan berkata, "Mayat hidup? Apa maksudmu?" Itachi membalas, "Tubuhnya dipenuhi oleh batangan besi. Untuk detailnya aku tidak tahu. Dan juga,
Dia mempunyai matahari Negan di kedua matanya. Mendengar Pain yang mempunyai matahari Negan, Boruto berkata, "Kenapa dia bisa mempunyai matahari Negan?" Itachi membalas, "Aku juga tidak tahu dari mana mata itu berasal. Hanya itu informasi yang aku punya." Setelah mendapatkan informasi itu, Boruto pun menyentuh pundak Itachi dan menyembuhkan lukanya. Melihat lukanya sembuh, Itachi pun terkejut dan berkata, "Luar biasa, luka kau sembuh dalam sekejap. Kau sebenarnya siapa?" Boruto membalas, "Aku adalah Uzumaki Boruto. Hanya itu saja yang bisa kusampaikan." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun membalikkan badannya dan berkata, "Sepertinya pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi," ujar Itachi. Terlihat Boruto langsung menggunakan Hiraishin. Tepat setelah Boruto pergi, Kisame pun baru bangun dari pingsannya. Kisame berkata, "Kepalaku pusing sekali. Itachi, kau tidak apa-apa? Di mana anak itu?" Itachi membalas, "Dia sudah pergi." Melihat Itachi yang sudah sembuh, Kisame pun tidak bingung dan berkata, "Di mana lukamu, Itachi? Kau sudah sembuh?" Itachi membalas kembali, "Orang itu menyembuhkan lukaku tanpa alasan yang jelas. Dia orang yang menarik." Melihat Itachi yang tersenyum, Kisame pun juga ikut tersenyum dan berkata, "Kau benar, anak itu benar-benar misterius." Adegan pun beralih ke Boruto yang baru saja tiba ke tempat Sarada yang lain. Melihat kedatangan Boruto, Sarada pun menghampiri Boruto dan berkata, "Bagaimana hasilnya, Boruto? Apakah berhasil mengejar mereka?" Dengan nada yang pelan, Boruto membalas, "Nanti saja aku ceritakan." Di sisi lain, Kakashi pun menghampiri Boruto dan berkata, "Bagaimana, Boruto? Apakah berhasil mengejar mereka?" Boruto membalas, "Mereka berhasil kabur." Sementara itu, Naruto menyuruh Kakashi dan Boruto untuk pergi ke tempat Gaara secepat mungkin. Namun, Kakashi melarang Naruto dengan berkata, "Saat ini hari sudah hampir malam. Sebaiknya kita beristirahat terlebih dahulu. Besok kita akan melanjutkan perjalanan." Mendengar jawaban Kakashi, Naruto pun tidak kesal dan berkata, "Ada apa, Guru Kakashi? Padahal sebelumnya kau menyuruh kita untuk bergerak dengan cepat." Kakashi membalas kembali, "Mau bagaimanapun kita juga sudah terlambat. Karena penyerangan tadi, pergerakan kita jadi terhambat. Dan juga, berjalan pada malam hari sangat berbahaya. Naruto, aku paham perasaanmu yang ingin menyelamatkan Gaara. Tapi jika kita mati, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya." Mendengar hal tersebut, Naruto pun mengerti dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Adegan pun beralih pada malam hari di sebuah hutan tempat Boruto berada. Terlihat mereka sedang berkemah dengan api unggun di tengah-tengah mereka. Naruto berkata, "Namamu Mitsuki kan? Namaku Uzumaki Naruto." Mitsuki membalas, "Benar, namaku adalah Mitsuki. Senang bertemu denganmu, Uzumaki Naruto. Dan kau adalah Haruno Sakura. Aku benar kan?" Sakura membalas, "Dari mana kau tahu namaku?" Mitsuki berkata kembali, "Boruto yang memberitahuku. Aku kesini atas permintaanku sendiri. Aku ingin membantu Boruto untuk membantu tim ini. Apa aku boleh bergabung, Guru Kakashi?" Kakashi membalas, "Tentu saja, kau boleh bergabung. Aku percaya pada teman-teman Boruto." Tak lama setelah itu, Mitsuki pun melihat ke arah Nenek Chiyo dan berkata, "Siapa nenek ini?" Sakura membalas, "Dia Nenek Chiyo. Dia adalah ninja medis." Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun hanya tersenyum. Di sisi lain, Boruto dan Sarada bersandar di sebuah batang pohon. Terlihat Sarada sudah tertidur di pundak Boruto. Sementara itu, Boruto masih terbangun. Melihat Sarada tertidur, dia pun melepas jubahnya dan menyelimuti Sarada. Sambil menatap ke atas langit, Boruto berkata, "Bagaimana keadaan mereka di sana ya?" Tak lama setelah itu, tiba-tiba Naruto memanggil Boruto dengan berkata, "Hei Boruto, bergabunglah bersama kami. Kami sudah menyiapkan makanan." Namun, Boruto menolaknya dengan mengisyaratkan tangan. Melihat hal tersebut, Naruto pun mengerti. Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Mereka adalah pasangan serasi bukan?" Naruto membalas, "Kau benar." Sementara itu, Sakura tampak iri dan berkata, "Aku jadi iri. Mereka terlihat romantis dan juga damai." Naruto berkata kembali, "Tapi tetap saja, Boruto dan Sarada harus makan. Mereka belum makan apa-apa sejak siang tadi." Mitsuki membalas, "Soal itu serahkan padaku nanti. Sekarang biarkanlah mereka beristirahat. Kemungkinan mereka sangat lelah hari ini." Adegan pun beralih ke pertemuan Akatsuki. Terlihat semua anggota Akatsuki telah berkumpul di titik lokasi yang sama. Pain berkata, "Jadi ada berapa orang yang ada di sana, Itachi?" Itachi membalas, "Mereka berjumlah 7 orang. Hatake Kakashi, Haruna Sakura, Uzumaki Naruto, dan Chiyo. Lalu ada 2 orang yang masih belum ku ketahui namanya. Mereka adalah orang baru."
dan satu lagi yang sangat patut kita waspadai. Mendengar hal tersebut, semua anggota Akatsuki pun menjadi heran. Itachi berkata kembali, dia adalah Uzumaki Boruto. Pain membalas, siapa Uzumaki Boruto? Itachi berkata, sama seperti dua orang yang tadi, dia juga orang baru dari desa Konoha. Di sisi lain, Hidan berkata, kenapa kita baru tahu bahwa ada ninja yang berbahaya? Kisame membalas, aku juga merasakan hal yang sama. Saat aku berhadapan dengannya, aku sama sekali tidak bisa melihat pergerakannya. Aku kalah dalam satu kali serangan. Mendengar cerita Kisame, beberapa anggota Akatsuki pun terkejut. Dengan wajah sombong, Kakuzu berkata, itu mungkin karena kau lemah, Kisame. Dengan raut wajah marah, Kisame berkata, apa maksudmu aku lemah? Tiba-tiba, Pain menyuruh mereka diam. Pain berkata, baiklah, kita akan menandai orang yang bernama Uzumaki Boruto. Itachi, apa kau tahu ciri-ciri fisiknya? Itachi membalas, dia berambut kuning sama seperti Naruto. Dia memakai jubah dan juga sebuah pedang. Di wajahnya ada sebuah luka tebas di mata kanannya. Pain berkata, jadi begitu, baiklah, saat ini dia masih belum jadi ancaman kita. Jika dia mulai berbuat macam-macam, kita hanya perlu menghabisinya. Kalau begitu, pertemuan kita akhiri sampai di sini saja. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya, Itachi mau bekerja sama dengan Boruto. Setelah mendapatkan informasi dari Itachi, Boruto pun pergi dari hadapannya. Sekarang, Boruto dan yang lain sedang berkemah di sebuah hutan karena sudah malam hari. Sementara itu, para anggota Akatsuki mulai membahas sosok Boruto yang telah menjadi ancaman baru bagi mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-31. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.